Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong. Ups, ada telepon. Aku pengen punya usaha tapi nggak punya modal banyak. Ya udah, leasing aja. Kamu nggak perlu modal banyak. Leasing tuh gimana sih? Jelasin dong. Tenang, ada penjelasannya nih. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk anggota kami. Ada 9 orang. Pertama Monica, Septiana, Veronica Dini, Elvina, Nur Aini, Isna, Admita, Sally, dan Rifki. Lanjut. Hai, udah pada kenal kan sama anggota kelompok kami? Nah, sekarang kita langsung lanjut materi aja ya. Cus. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin tentang pengertian leasing. Nah, di sini leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan di sini adalah jika Anda membutuhkan barang modal untuk usaha atau produksi tertentu, misalnya mobil dapat disewa atau dibeli secara kredit melalui leasing, pihak leasing dapat membiayai keinginan Anda sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua pihak. Tidak hanya itu, leasing juga dapat diartikan sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara berkala dan juga bisa menjadi hak milik perusahaan untuk memperpanjang waktu berdasarkan sisa uang yang ada dan telah melalui kesepakatan bersama. Nah, dari pengertian leasing di atas, dapat kita simpulkan, leasing itu adalah suatu perjanjian antara pemilik leasing atau leaser dan nasabah atau leaser. Pihak leaser yang menyediakan barang yang akan digunakan oleh leaser sebagai modal. Kemudian, imbalan untuk leaser berupa bayaran sewa oleh leaser dalam waktu tertentu. Oke, kita lanjut ya tentang unsur-unsur leasing. Nah, unsur-unsur leasing itu ada 6. Yang pertama, suatu pembiayaan perusahaan. Yang mana leasing ini memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Selain itu, leasing juga diperuntukkan atau diberikan kepada individu dengan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha. Yang kedua, penyediaan barang modal. Nah, leasing selanjutnya menyediakan barang modal yang biasanya oleh pihak supplier atas biaya dari lessor. Yang ketiga, keterbatasan jangka waktu. Dalam kontrak leasing, selalu ditentukan dengan pasti kapan jangka waktu leasing berakhir. Yang keempat, pembayaran kembali secara berkala. Karena lessor telah membayar lunas harga barang modal kepada supplier, maka kewajiban lessor untuk mengangsur pembiayaan kembali harga barang modal tersebut. Yang kelima, hak opsi. Di masa akhir leasing, diberikan hak kepada lessor untuk memilih apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak atau memperpanjang kontrak. Dan yang terakhir, nilai sisa. Nilai sisa di sini merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan kembali kepada lessor oleh lessor di akhir masa berlakunya leasing. Nah, residu ini biasanya ditentukan bersama kontrak, seperti itu. Kemudian selanjutnya, pembayaran leasing. Yang pertama, pembayaran sewa di muka atau payment in advance. Pembayaran angsuran pertama dilakukan saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Kemudian yang kedua adalah pembayaran sewa di belakang atau payment in arrears. Angsuran pada periode berikutnya setelah realisasi. Jadi, ini mengandung bunga dan cicilan pokok. Leasing. Yang pertama, leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan oleh pihak ketiga atau biasa disebut dengan credit provider. Jadi, lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sebesar 20% sampai 40% saja.
Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh kredit provider. Yang kedua, operating lease. Jenis leasing ini yaitu pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Lease hanya membayar rental atau sewa barang saja. Harga barang dan biaya-biaya lainnya lessor yang membayar. Yang ketiga ada capital lease, merupakan jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Leasing jenis ini, nasabah yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Yang keempat ada sales type. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Biasanya penjualan lease ini memiliki dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Terakhir ada cross border lease. Leasing jenis ini biasanya dilakukan antar negara. Lessor dan lease terletak tidak dalam satu negara, melainkan di dua negara yang berbeda. Biasanya barang yang dileasingkan dalam cross border lease adalah barang yang memiliki nilai yang besar. Kira-kira apa saja ya manfaat leasing? Simak penjelasannya berikut ya. Manfaat leasing. Yang pertama, menghemat modal. Penggunaan leasing memungkinkan lessee menghemat modal kerja, karena lessee tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar untuk menyiapkan barang-barang modal. Yang kedua, diversifikasi sumber-sumber pembiayaan, memberikan keleluasaan dan alternatif untuk membiayai usahanya tanpa khawatir adanya kebijaksanaan pengetatan ekspansi kredit perbankan yang akan membahayakan kelanjutan usahanya. Yang ketiga, persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel. Perjanjian leasing tidak sekaku dan seketat dalam bank. Meski lessor tetap mempertimbangkan risiko yang biasanya dilakukan melalui pricing dari suatu kontrak leasing dengan penyesuaian atas keuntungan-keuntungan yang diinginkan. Dari sisi perjanjiannya, leasing lebih luas karena dapat dengan lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan keuangan lessee. Yang keempat, biaya lebih murah. Penggunaan barang atau peralatan melalui metode leasing lebih mudah dibandingkan dengan kredit bank berdasarkan pada perhitungan nilai sekarang atau present value. Yang kelima, di luar neraca atau off balance sheet. Tidak adanya ketentuan yang mengharuskan untuk mencantumkan transaksi leasing dalam neraca perusahaan, yang berarti prosedur pembelian aset tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena masih dalam batas kewenangan direksi. Hal tersebut memberikan daya tarik bagi lessee. Apabila leasing tersebut dilakukan dengan menggunakan metode operational leasing, maka tidak ada keharusan untuk mencantumkan dalam neraca. Jumlah yang harus dibayarkan selama tahun berjalan dibebankan sebagai beban sewa. Oleh sebab itu, operation leasing hanya berpengaruh terhadap kinerja laba rugi. Yang keenam, menguntungkan arus kas. Yang ketujuh, ada proteksi inflasi. Yang kedelapan, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Yang kesembilan, sumber pelunasan kewajiban. 10. Kapasitas biaya. 11. Resiko keusangan. Yang ke-12, kemudahan penyusunan anggaran. Dan yang terakhir adalah membiayai proyek skala besar. Pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada lessor, yaitu pihak pemberi jasa. Yang kedua ada lessee, yaitu pihak penerima jasa. Yang ketiga ada supplier atau pemasok, yaitu pihak penyedia barang untuk dijual ke lessee dengan bayar tunai oleh lessor. Yang keempat adalah kreditur atau bank, yaitu penyedia dana kepada lessor, di mana kreditur tidak terlibat langsung dalam kontrak. Leasing. Yang pertama fleksibel. Karena suatu perusahaan leasing, sistemnya kontrak sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Kemudian, besar pembayaran dan jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kita dapat membuat kesepakatan sendiri dengan pihak leasing sesuai dengan kemampuan perusahaan kita. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Sesuatu yang menarik dari leasing adalah tidak meminta jaminan dari lessor. Namun, kita dapat memiliki hak atas barang modal berdasarkan aktiva yang di-lease. Pendapatan dari aktiva itu sendiri yang merupakan jaminan dari lease tersebut.
Yang ketiga, cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing sangat sederhana sehingga pelayanannya sangat cepat dan mudah dan mempermudah dalam pembiayaan. Leaser akan dengan mudah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk modal usaha. Yang keempat, capital saving. Capital saving yaitu leaser membiayai 100% untuk barang atau modal yang kita butuhkan. Dengan adanya pembiayaan oleh leaser, maka dapat menghemat modal bagi perusahaan leaser sehingga modal yang dimiliki oleh leaser dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang kelima, pembayaran angsuran diberlakukan sebagai biaya operasional. Ini yang menarik, pembayaran angsuran dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. Pembayaran leaser dihitung dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Yang keenam, sebagai pelindung inflasi, leasing juga dapat menghindari risiko penurunan nilai uang dari inflasi. Baik teman-teman, kita lanjut ke prosedur dan syarat-syarat pendirian perusahaan leasing. Prosedur dan syarat-syarat pendirian perusahaan leasing diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan juga Menteri Perdagangan. Kegiatan leasing dapat dilakukan oleh yang pertama yaitu lembaga keuangan, yang kedua yaitu badan usaha tersendiri baik berbentuk perusahaan nasional maupun perusahaan campuran. Prosedur yang ditempuh atau dilalui oleh perusahaan yang ingin mendapatkan izin kegiatan leasing adalah perusahaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan dengan mempergunakan formulir yang tersedia pada Direktorat Jenderal Moneter, Direktorat Lembaga-Lembaga Keuangan dalam rangkap 3. Permohonan itu juga harus ditembuskan, yaitu yang pertama, bagi lembaga keuangan, maka tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada Direksi Bank Indonesia. Yang kedua, jika bukan lembaga keuangan, maka tembusan permohonan disampaikan pula kepada Departemen Perdagangan, Departemen Lembaga-Lembaga Perdagangan, dan atau Departemen Perindustrian menurut bidangnya masing-masing. Oke, kemudian mekanisme leasing. Yang pertama, menentukan barang dan mengisi formulir penyewaan yang sudah disediakan, kemudian disertai dokumen yang lengkap. Kemudian, lessor akan mengevaluasi persyaratan yang sudah diajukan, kemudian akan dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak. Kemudian, supplier mengirimkan barang ke pihak lessee, kemudian lessee menandatangani tanda terima tersebut. Kemudian, supplier menyerahkan tanda terima kepada pihak lessor. Lessor akan membayar harga perlengkapan ke supplier dan lessee membayar sewa kontrak secara berjangka. Kemudian di slide ini kita akan membahas tentang perkembangan leasing di Indonesia, yang mana pada tahun 1974 di sini muncullah surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dengan nomor keputusan 112-4-12-1974. Kemudian ada juga surat keputusan Menteri Keuangan nomor 650-4-4-51-1974. Kemudian pada tahun 1988 dikeluarkan kebijakan deregulasi bahwa kegiatan usaha leasing termasuk dalam kewirausahaan pembiayaan. Kemudian muncullah keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 13/1988. Kemudian yang terakhir tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Itu tadi penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan selalu produktif. Bye-bye.